Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon class. How are you today? I hope you are okay. Oh yeah. Before we study, let me introduce myself. My name is Muhammad Iqbal Farhan, and you can call me Bro Iqbal. And I wanna know about yourself one by one. Please introduce yourself. It starts from you. Okay, my name is Salma Salsabila Hermayani, but you can call me Salma. Next. My name is Fadi Albas, you can call me Albas. Go. My name is Farid Ramadan, you can call me Farid. Next. Me? Yeah. My name is Farid Gunawan, you can call me Ali. The last one. My name is Hasbi Bullah and you can call me Hasbi. Okay. Thank you guys for your attention. Today we will learn about descriptive text. Does somebody know what is descriptive text? Ada yang tahu nggak descriptive text itu apa? Deskripsi. Ya, apa? Teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu. Yang lain ada nggak? To describe about Saya Pak, teks yang menggambarkan sesuatu. Ada yang lain? teks yang menggambarkan suatu tentang benda, makhluk hidup, ataupun lainnya. Ya, kurang lebih sama teks. Deskripsi adalah teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu orang, benda, maupun tumbuhan, ataupun hal yang lain. Dan tujuan teks deskripsi tersebut adalah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri tentang descriptive text. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Ada yang tahu nggak kenapa kok menggunakan simple present tense? Karena dilakukan sekarang. Yang lain? Karena dia sifat teksnya dari waktu ke waktu bisa aja sama. Ya, bagus. Teks ini menggunakan simple present karena mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. To informing about the facts that belong to the object. Misalkan nih ya, kalau kita ingin mendeskripsikan tentang, contohnya nih, tempat tidur. The color of my bedroom is blue. Tempat tidur saya berwarna biru. Kemudian yang kedua menggunakan kata sifat seperti big, small, hot, cold, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada generic structure of descriptive text. Deskripsi mempunyai aturan tersendiri mengenai strukturnya. Dan berikut adalah generic structure atau struktur generik dari teks deskripsi. Yang satu, identification. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identification of descriptive text. Identification di sini bagian terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan suatu objek yang ingin dideskripsikan. Kemudian yang kedua, ini ada description yang terletak pada paragraf kedua yang fungsinya untuk memberitahukan tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan kepada pembaca. Kemudian di sini saya akan memberi contoh sedikit tentang apa itu descriptive text. Okay guys, and then I will tell you about one of example of identification. And here is it. Jember is Regency in East Java. It is located in between Bondowoso and Banyuwangi. Banyuwangi is Regency that located at the easternmost end of Java Island before Bali Strait, so that we can know that Jember is near enough from Bali Island. Di sini adalah salah satu contoh dari identification yang dimana yang seperti yang dijelaskan tadi ditaruh di paragraf pertama sebelum berikutnya disusul
oleh description yang menjelaskan tentang paragraf kedua dan seterusnya berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu. Dari sini mudeng apa mubeng? Mubeng. Mudeng apa mubeng? Mubeng. Tak jelasin sekali lagi ya. Identification. Bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Sampai di sini mudeng apa mubeng? Mubeng. Kemudian selanjutnya description. Nah, bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya yang berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca. Dong apa belum? Dong. Dong apa belum? Dong. Mudeng apa mubeng? Bang. Jelas apa belas? Belas. Jelas apa belas? Belas. Ya Allah. Ini udah jelas loh guys. Ini ya. Description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua yang berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada suatu objek ataupun orang yang sudah kamu kenalkan pada pembaca. Dong apa belum? Dong. Mudeng apa mubeng? Mudeng. Jelas apa belas? Belas. Jelas apa belas? Belas. Oke. Belas. Di sini saya ada contoh sederhana tentang descriptive text yang judulnya My Friend. My friend, I have close friend. My friend is female. Her name is Jana. Nah, bagian ini apa? Identifikasi. Ya. She is beautiful. She likes cat and has one. She is 21 years old. She has red skin and thick eyebrows. She lives in Pekalongan and now studies in Nahdlatul Ulama University Islamabad. Ini bagian apa? Deskripsi. Masa iya sih? Deskripsi. Iya apa enggak? Ya. Bohong. Kayaknya iya kayaknya. Kok kayaknya? Ya. Namanya. Identifikasi taruh mana? Taruh paragraf pertama. Kemudian yang kedua? Deskripsi. Deskripsi. Oke, bagus. Ada nggak yang bisa mendeskripsikan pot spidol? Ada. Ada nggak? Belum. The color is white. Ya, boleh. I have an hospital. My spider Terus. is black. Udah Pak, yang bisa gitu. Yang lain? Pakai bahasa Indonesia boleh nggak Pak? Ya. Boleh lah, ntar bisa diterjemahkan. Saya melihat spidol di Ya. depan. Ya, boleh. Warnanya putih dengan tutupnya hitam. Kemudian ada mereknya berwarna merah. Jika untuk menulis warnanya hitam. Ya, boleh. Nah, Ntar diterjemahkan ke bahasa Inggris mas ya. ya Pak. Oh, siap. Oke guys, I think you got it. Saya rasa kalian semua udah paham tentang materi tentang descriptive text. Jadi saya rasa sudah tidak perlu lagi untuk mengulas kembali dan saran saya cuma butuh diperdalam lagi lah materi ini. Baik, sebelum saya tutup, saya mau nanya alasan kalian ngambil bahasa Inggris itu apa? Dari Mas Fahri coba. Alasan ngambil jurusan bahasa Inggris. Ya. Dulu sih, dulu kan ada pilihan 3 ya Pak. Nah, aku milihnya bahasa Inggris yang nomor 1. Nah, delalahnya yang keterima bahasa Inggris. Ya udah masuk bahasa Inggris. Terus Mbak Salma, apa alasannya Mbak? Pengen belajar bahasa Inggris aja Pak. Enggak. Enggak. Ingin belajar bahasa Inggris apa karena kejeblos? Dua-duanya.
Mas Arif, alasannya apa Mas? Saya pengen yang gratisan. Gratisan. Mas, Kok gitu? Maksud, Oh gitu. Gimana? jadi saya belajar bahasa Inggris, melancarkan bahasa Inggris saya untuk menjadi tour guide. Ya Saya boleh. bisa kemana-mana Ya, gitu. boleh. Nah, saya rasa itu juga sebuah tujuan yang bagus sih. Kenapa kok kita ngambil bahasa Inggris itu, mendalami bahasa Inggris? Karena alasan yang pertama itu adalah bahasa Inggris adalah bahasa global. Ya, yang dimana ya Siap menjawab. setiap negara itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Kayak misalkan kita di Masjidil Haram, di sana itu kan masyarakat menggunakan bahasa Arab. Tapi untuk segala petunjuk pasti tetap menggunakan bahasa Inggris. Untuk tour guide sendiri, misalkan nih kita ke Candi Borobudur, kemudian kita ketemu bule, kita nanya, "Excuse me sir, are you lost?" "Yes, I wanna go to Borobudur Temple, but I don't know how to get there." Kita bisa mengantarkan si bule tersebut ke lokasi Candi Borobudur, dan ya kita juga selama perjalanan itu kan nggak mungkin kalau cuma diem-diem aja. Maka dari itu kita alangkah bagusnya untuk memperdalam bahasa Inggris, untuk menjalin komunikasi lah dengan orang lain. Ya seperti itu tadi contohnya, masa iya sih di jalan kita cuma diem-diem aja. Ya kayak istilahnya nih mewarnai lah perjalanan dari tempat dia berada menuju ke Candi Borobudur tersebut. Ya nambah relasi lah. Saya juga sudah pernah merasakannya, ya meskipun cuma via media sosial sih. Yang pertama itu dari Vietnam. Saya juga masih kurang waktu itu, kemampuan bahasa Inggris. Seharusnya waktu itu dia nanya ke saya, "What are you doing now?" Kemudian saya jawab, "Just wait for Isya." Hanya menunggu waktu sholat Isya. Di situ saya menyadari bahwa saya itu ada kekurangan di situ. Seharusnya saya menggunakan waiting, bukan wait. Karena kalau wait kita hanya sebenarnya kalimat perintah harusnya waiting for Isya, menunggu waktu Isya. Kalau wait for Isya itu sama aja kita menyuruh dia menunggu sholat Isya. Sedangkan saya tanya, agamanya Buddha, masa iya Buddha sholat Isya? Nah ya itulah, setelah sekian lama ya akhirnya ya alhamdulillah sudah lebih baik menggunakan kata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu ya ketemu di kolom komentar, yaitu dia orang Jawa Timur. Ya sempat sih sudah lumayan lama komunikasi pakai bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga itu dari DM, saya tanya, dia ngaku dari dekat Italia, tapi dia ngomongnya bahasa Inggris. Nah dari situ kita menunjukkan ya sangat bagus kita, kenapa kok kita belajar bahasa Inggris, karena kita bisa mencari hubungan dengan orang lain, dengan banyak orang, bahkan dari seluruh dunia. Ya seperti contoh itu tadi dari dekat Italia. Sebenarnya Italia itu kan punya bahasa sendiri, tapi ternyata dia menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya saya rasa cukup sih. Alhamdulillah pemahaman kalian tentang descriptive text itu sudah cepat menyerap materinya. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.